Ini adalah salah satu sertifikasi yang paling dicari di dunia cybersecurity. Waktu itu nggak pernah kebayang kalau akhirnya saya sendiri yang juga akan bisa dapat. Karena waktu itu saya pikir ya itu mimpi yang sangat jauh aja gitu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya saya bisa percaya kalau saya bisa. Hai semuanya, senang banget bisa ketemu lagi dan hari ini kita ada di section kenal digital. Aku tahu udah lama banget aku nggak bahas kenal digital, jadi senang banget akhirnya bisa kembali ke section ini. Dan hari ini aku akan bahas satu sertifikasi namanya CSSP. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengikuti aku di sosial media, mungkin udah dengar kabarnya kalau Januari kemarin aku baru saja mendapatkan CSSP. Rasanya aku senang banget teman-teman, jujur, karena itu benar-benar tidak terprediksi. Aku merasa juga itu di luar kemampuanku sebenarnya, jadi aku merasa haru gitu loh bisa akhirnya sampai di sini. Nah teman-teman, jadi ceritanya sekitar November 2024 itu aku mengambil ujian CSSP. Alhamdulillah di sekali percobaan itu aku lolos teman-teman. Tapi cerita perjalanannya sebenarnya sama sekali tidak mudah. Ada kerjaan ya udah dikalahin dulu deh belajarnya. Tapi ya aku berusaha untuk konsisten sebenarnya belajar sepanjang sekitar 1 tahun itu. Jadi mari kita kupas dulu CSSP sebelum kita akan sampai ke episode selanjutnya yang kita akan bahas terkait dengan tips and trik. Oke, jadi sebenarnya CSSP itu apa sih? Jadi CSSP sendiri kepanjangannya adalah Certified Information System Security Professional. Ini adalah salah satu sertifikasi yang paling dicari di dunia cybersecurity. Kalau aku nggak salah info ya. Jadi perkenalan aku dengan CSSP pertama kali itu karena salah satu senior aku di kantor punya CSSP dan beliau ini emang expert banget di bidang keamanan informasi. Jadi saya cuma kepikir, wah seru juga ya kalau misalnya saya bisa belajar ilmu itu dan bahkan bisa mendapatkan sertifikasinya. Cuman waktu itu nggak pernah kebayang kalau akhirnya saya sendiri yang juga akan bisa dapat. Karena waktu itu saya pikir cuman ya itu mimpi yang sangat jauh aja gitu. Tahu nggak sih kadang-kadang kita pengen sesuatu meskipun itu tuh kayak jauh banget tapi kita sadar diri, ah ya nggak juga sih, nggak bakal nyampe juga. Jadi ya itu cuman kita jadikan angan aja gitu loh teman-teman, nggak bener-bener kita berusaha untuk menseriusinya banget gitu. Sampai kemudian 2023 sekembali saya dari studi S2, saya tuh ditempatkan di tim audit keamanan informasi. Muncullah mimpi lama itu untuk bisa mendapatkan CSSP. Cuman saya nggak pede juga teman-teman, karena saya merasa bahwa enggak sih, masih jauh sih. Jadi ya udah saya pelan-pelan belajar information security. Nggak taunya ternyata saya kayak dikasih kesempatan untuk belajar lebih serius tentang keamanan informasi melalui kegiatan-kegiatan yang saya jalani, kegiatan audit maksud saya. Dan akhirnya saya pikir, ya saya nggak akan tahu kalau saya belum coba. Jadi mari kita coba. Dan akhirnya ya udah saya coba dan alhamdulillah bisa. Meskipun perjuangannya sesungguhnya berdarah-darah banget teman-teman. Tapi mungkin akan saya bahasnya nanti ya di episode selanjutnya. Nah, sebenarnya CSSP itu sendiri materi ujiannya kayak gimana? Jadi materi ujiannya itu terdiri dari 8 domain. Karena aku nggak hafal, aku akan bacain ya teman-teman. Jadi pertama dari yang namanya Security and Risk Management. Jadi di sini kita akan belajar tentang konsep dasar security dan juga terkait dengan pengelolaan risiko khususnya terkait keamanan informasi. Selanjutnya ada Asset Security. Di sini kita berbicara tentang bagaimana kita mengamankan aset keamanan informasi kita. Ketiga, ada Security Architecture and Engineering. Jadi di sini ini materi yang menurut aku berat banget. Kita belajar tentang bagaimana sih arsitektur dari keamanan, terus bagaimana sih kita menciptakan keamanan informasi itu sendiri. Secara sisi teknisnya itu ada di sini. Terus yang keempat, ada Communication and Network Security. Jadi ini terkait dengan bagaimana keamanan jaringan dan keamanan komunikasi. Selanjutnya adalah Identity and Access Management. Jadi ini adalah satu disiplin ilmu di dalam keamanan informasi yang menurut aku sangat penting. Bagaimana kita mengelola identitas dari orang-orang yang punya akses dan juga bagaimana akses mereka dikelola gitu. Terus selanjutnya ada Security Assessment and Testing. Jadi di sini adalah bagaimana sih kita mengakses, bagaimana kita menilai keamanan informasi dan juga bagaimana kita mengujinya. Nah, buat teman-teman yang auditor, menurut aku ini adalah part yang lumayan nggak ada halangan besar untuk belajar karena ini materinya sebenarnya kayak konsep-konsep audit gitu bisa diaplikasikan ke sini gitu. Terus ada security operations, jadi bagaimana mengoperasikan keamanan informasi kalau misalnya di dunia nyata itu bagaimana teman-teman kayak kerja di security operations center gitu. Terus terakhir ada software development security. Jadi bagaimana menerapkan keamanan informasi dalam pengembangan software. Nah itu tuh menurut aku komprehensif banget teman-teman. Jadi kita belajar jaringan, kita belajar kriptografi, kita belajar keamanan logis, keamanan fisik,
kita belajar arsitekturnya, kita belajar pengembangan sistem. Jadi menurut aku ini benar-benar ngasih teman-teman gambaran yang komprehensif. Jadi ilmu-ilmu di sini itu bisa banget dimanfaatin ketika teman-teman benar-benar terjun di keamanan informasi. Oke, selanjutnya, sebenarnya sertifikasi ini buat siapa? Jadi sertifikasi ini secara umum diperuntukkan untuk orang-orang yang bekerja di keamanan informasi, baik itu sebagai analis, atau manajer, atau konsultan, atau siapa saja sih yang pokoknya ingin mendalami keamanan informasi. Hanya saja untuk mendapatkan sertifikasinya, teman-teman harus memiliki pengalaman sekurangnya 5 tahun di 2 atau lebih domain yang tadi sudah aku sebutkan. Jadi misalnya teman-teman sudah punya pengalaman di bidang jaringan dan juga pengembangan sistem. Nah itu boleh, berarti nanti teman-teman bisa mengajukan untuk dapat CSSP gitu. Nah tapi buat teman-teman yang misalnya belum punya pengalaman selama 5 tahun, jangan khawatir, teman-teman tetap bisa ikut ujiannya, tapi nanti sertifikasinya akan bisa didapatkan setelah teman-teman mengumpulkan pengalaman selama 5 tahun. Oke, sekarang kita akan bahas tentang gimana sih ujiannya. Jadi ujiannya sendiri itu bentuknya adalah adaptif, soalnya sekitar 100 sampai 150. Nah ini tergantung teman-teman, beda orang bisa beda jumlah soalnya, karena itu adaptif. Jadi buat saya kemarin, saya ujiannya itu sebanyak 150 soal. Jujur itu membuat saya gentar, karena kalau saya baca cerita orang-orang tuh biasanya lulus di 100, ada yang lulusnya di 130 gitu. Terus saya jarang, bahkan kayaknya belum pernah baca orang tuh lulusnya di 150 gitu. Jadi waktu saya lewat dari 100, saya udah kayak, aduh kayaknya nggak lolos deh. Apalagi 130 masih lanjut lagi. Saya sempat mikir kayak, aduh ini sih kayaknya emang nggak lolos ya. Maksudnya saya tidak bisa meyakinkan sistemnya bahwa saya tuh udah cukup untuk lulus. Jadi makanya dikasih terus soalnya gitu teman-teman. Nah ternyata ya dari pengalaman saya sendiri, jumlah soal yang banyak itu tidak serta-merta berarti kita tuh nggak lulus gitu teman-teman. Jadi saya sampai soal terakhir tuh sampai 150 dan saya keluar dengan tanpa berharap gitu. Tapi begitu lihat lembaran kertasnya, saya langsung nangis di situ teman-teman. Kalau dipikir-pikir malu banget, ada petugasnya terus saya nangis gitu kan. Tapi emang terharu itu gitu, speechless itu saya gitu, karena nggak pernah menyangka akan sampai di titik itu. Nah soalnya itu harus diselesaikan dalam durasi maksimal 3 jam. Yang unik adalah soalnya itu nggak bisa di back teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah menuju soal setelahnya, teman-teman nggak bisa kembali ke soal sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman udah melangkah ke soal nomor 2, teman-teman nggak bisa lagi melihat soal nomor 1 atau memperbaiki jawaban nomor 1. Nah jadi itu juga agak tricky menurut saya, karena biasanya kalau saya ujian sertifikasi, yang lain tuh bisa balik gitu. Kayak saya pengen mereview dan saya tuh seseorang yang sangat suka mereview. Perasaan tenang dari saya masih bisa mereview itu saya sangat menyukai perasaan itu. Tapi di sini saya benar-benar di challenge bahwa kamu nggak bisa balik. Jadi apapun keputusan kamu itu ya udah final, dikunci gitu. Nah dengan begitu saya benar-benar mencoba untuk fokus banget teman-teman. Begitu baca soalnya, saya baca 2 kali, 3 kali, saya identifikasi kata-kata kuncinya, saya coba pahami apa maksud soalnya, sebenar-benarnya maksudnya apa. Karena kadang kalau kita baca sekali, itu belum tentu kita benar-benar nangkep apa maksudnya. Tapi dengan baca 2-3 kali, akhirnya saya tahu kayak, maksudnya tuh ini. Nah itu juga rasanya kejar-kejaran sama waktu, karena waktu yang tersedia cuma 3 jam atau 180 menit. Nah bayangin dengan soal maksimal 150, itu kayak kita cuma dikasih waktu sekitar 1 menit atau 1 menit lebih sedikit. Nah itu yang mungkin jadi tantangan juga dari ujiannya. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda dengan 4 pilihan, jadi ada A, B, C, D, dan sebagian besar bentuk soalnya adalah skenario. Jadi kita kayak disuguhkan satu situasi gitu teman-teman, terus kita diharuskan memilih gitu. Untuk passing skornya sendiri adalah 700 per 1000, jadi lumayan tinggi ya, ini kayak 70%. Cuman 70% ini sendiri katanya bukan berarti kita menyelesaikan 70% soalnya, karena pembobotan setiap soalnya itu katanya beda-beda. Cuman gak ada yang tahu juga sih sebenarnya gimana gitu. Jadi ya menurut saya penting kayak do your best aja sih gitu. Oke, ujian ini sendiri teman-teman tersedia dalam beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Tiongkok, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan bahasa Spanyol. Tapi belum ada dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman mengikuti ujiannya, kemungkinan besar teman-teman akan mengambilnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi saran saya seperti yang saya sampaikan di video-video saya yang lain terkait dengan sertifikasi, kalau memang sertifikasinya tidak ada dalam bahasa Indonesia, teman-teman memfamiliarisasikan dirinya ya dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Saya juga
juga sangat menyarankan belajarnya dengan referensi dalam bahasa Inggris supaya teman-teman lebih familiar dengan istilah-istilahnya. Nah, sekarang kita akan bahas benefitnya teman-teman. Setelah saya lulus, saya ngerasain benefit apa sih? Karena posisi saya sebagai pegawai negeri, tidak ada perubahan yang signifikan, jujur. Hanya saja, kalau saya boleh menyebutkan beberapa benefit yang saya dapatkan, yang pertama adalah saya merasa saya tuh dapat kesempatan dipaksa belajar. Di dunia yang sangat penuh dengan prioritas, kayaknya semua hal penting, semua membutuhkan atensi kita, ada sesuatu yang memaksa kita untuk belajar itu menurut saya sangat-sangat penting gitu. Jadi ada kesempatan di mana kita merasa, oh aku mau ujian, jadi aku harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan itu persiapannya kan panjang ya teman-teman. Jadi dengan dipaksa belajar itu saya merasa selesai dari ujiannya, saya merasa ada banyak tambahan ilmu yang masuk ke dalam diri saya. Dan bahkan tambahan pola pikir yang saya suka banget. Jadi ada beberapa pola pikir baru yang saya dapatkan, atau pola pikir yang sebelumnya sudah saya punya tapi diperkuat di situ. Saya suka banget, kayak misalnya bahwa security itu harus selaras dengan tujuan bisnisnya. Gitu-gitu, itu adalah kayak diperkuat lagi gitu teman-teman. Jadi saya suka banget sertifikasi ini tidak hanya memberikan saya ilmu, tapi juga memberikan saya pola pikir yang insya Allah akan bermanfaat bagi saya ketika saya bekerja. Terus yang kedua juga adalah global recognition-nya. Jadi adanya pengakuan global. Jadi saya sudah post di LinkedIn ini terkait dengan sertifikasi ini, dan saya benar-benar kayak dapat message dari orang beragam negara, nggak hanya dari Indonesia, dan mereka semacam kayak pengen juga ambil sertifikasinya atau simply mengucapkan selamat. Mereka kayak merasa, wah kamu bisa sampai titik ini ya gitu. Jadi saya merasa ini adalah sebuah pengakuan global yang insya Allah akan bermanfaat banget teman-teman, karena kemanapun kita pergi, CSSP ini bisa kita bawa, karena semua orang yang bekerja di information security kayaknya tahu apa itu CSSP. Terus juga menurut saya sertifikasi itu adalah bentuk pembuktian kita, gak cuma ke orang lain tapi juga ke diri kita sendiri gitu teman-teman. Itu yang saya sangat suka banget, karena kadang kita tuh pengen buktiin ke orang lain tapi kita lupa buat diri kita juga berhak untuk dikasih tahu bahwa ternyata kamu bisa loh melewati limit yang kamu pikir tadinya impossible, tadinya kamu nggak bisa, dan kamu ngelewatin itu aja gitu. Jadi saya sangat-sangat seneng sih, dan orang-orang juga mengakui gitu bahwa oh kamu udah sampai titik ini ya berarti kamu menguasai materinya gitu. Dan saya suka sih bahwa ekspertis saya tuh akhirnya diakui, karena selama ini saya jujur nggak merasa bahwa saya tuh dianggap gitu di bidang ini. Gitu teman-teman. Oke, dan selanjutnya adalah biasanya CSSP ini membuka juga peluang untuk meningkatkan earning kita atau penghasilan kita, karena saya lihat beberapa teman yang punya CSSP itu bisa naik posisinya, bisa naik jabatannya, bahkan bisa kayak mendapatkan kesempatan-kesempatan baru yang lebih tinggi dari kesempatan sebelumnya. Jadi menurut saya ini juga menarik ya, karena bisa meningkatkan penghasilan kita juga gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin terus melaju karirnya di keamanan informasi, ini mungkin juga salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan. Dan terakhir juga menurut aku kredibilitas kita jadi naik ya. Tadi udah aku sebutin bahwa tadinya aku merasa mungkin aku tuh nggak dianggap gitu loh di bidang ini, tapi dengan punya CSSP aku merasa orang tuh jadi melihat bahwa aku tuh sebagai seseorang yang kredibel gitu, seseorang yang memang pantas untuk ada di bidang ini gitu. Jadi itu teman-teman. Tapi menurut aku yang tidak kalah penting ketika teman-teman memikirkan oke, benefitnya banyak nih, tapi apakah ini cocok buat aku atau enggak, menurut aku adalah selalu pertimbangkan apa yang menjadi tujuan teman-teman ya. Jadi apa sih tujuan karir teman-teman, apa tujuan teman-teman secara umumnya gitu. Sebuah sertifikasi itu nggak untuk semua orang menurut saya, tapi yang jelas kalau teman-teman merasa ini akan membantu tujuan teman-teman, maka saya sangat menyarankan teman-teman untuk mengambilnya. Jadi tadi sedikit aku udah cerita bahwa awalnya tuh aku nggak tahu apa-apa, aku nggak punya pengalaman keamanan informasi sama sekali, aku lulusan akuntansi, jadi sama sekali sebenarnya nggak punya bekal keamanan informasi. Terus ada proses belajar keping demi keping. Jadi waktu aku bekerja di bagian sistem informasi, aku mengumpulkan keping-keping. Mulai dari keping belajar tentang jaringan, aku mengumpulkan keping, oh orang tuh kalau mengembangkan sistem tuh seperti ini gitu. Nah keping-keping itu ternyata pada akhirnya di kemudian hari itu jadi bekal aku untuk bisa mengikuti ujian CSSP ini. Dan yang ingin saya sampaikan juga adalah jangan nyerah duluan. Kadang kita tuh mengunderestimate kemampuan kita sendiri. Kadang kita merasa kecil, kita merasa nggak mampu. Dulu bahkan ada satu periode di mana ada seseorang tuh bilang ke temannya, itu mah kalau Iin bisa, kamu juga bisa gitu. Yang menunjukkan bahwa saya tuh dianggap sebagai standar paling rendah gitu. Kalau saya bisa tuh orang lain pasti bisa gitu.
Jadi saya hidup dalam bayang-bayang bahwa saya tuh nggak bisa gitu, khususnya di keamanan informasi ini. Tapi di hari saya lulus CSSP itu, saya rasanya nggak membuktikan bahwa kamu bisa. Makanya saya nangis gitu, karena butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya saya bisa percaya kalau saya bisa. Dan saya harap ini juga bisa jadi energi tambahan buat teman-teman yang mau ngambil ujian CSSP. Jangan mengecilkan diri sendiri. Kalian tuh nggak tahu batas kalian sampai kalian membuktikannya sendiri. So, coba dulu ya. Demikian episode hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mendukung teman-teman semuanya yang mau ujian CSSP. Semoga sukses dan kalau ada yang bisa saya bantu, please drop your comments below. Saya akan coba untuk balas dan kalau ada yang bisa saya bantu juga silahkan sampaikan saja. Semoga teman-teman sehat selalu dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya akan bahas tip and trick. Dadah!